Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan tips terkait membedakan GLB dan GLBB dengan sangat mudah. Saya bilang sangat mudah karena memang sebenarnya ya memang mudah. Oke, jadi yang pertama kita berangkat dari definisinya dulu mengenai istilah GLB dan GLBB. Pembedaan antara kedua gerak ini kan yang satunya beraturan, yang satunya adalah berubah beraturan. Apa yang beraturan dan apa yang berubah secara beraturan adalah kecepatannya. Jadi pada GLB kecepatannya beraturan, kalau di GLBB kecepatannya berubah beraturan. Mana beraturan itu kan berarti segitu-gitu saja. Artinya pada GLB kecepatannya tetap. Sedangkan pada GLBB kecepatannya berubah secara beraturan. Itu berdasarkan istilah. Kemudian untuk GLB dan GLBB sebenarnya kedua-duanya adalah sama-sama gerak dengan lintasan lurus. Jadi kalau misalkan ada benda bergerak dengan lintasan yang sedikit berubah, arah geraknya tidak lurus misalkan, belok sedikit saja maka sudah bukan gerak lurus baik beraturan maupun berubah beraturan. Jadi harus sama-sama lurus. Yang kedua adalah kecepatan konstan untuk GLB dan yang kedua adalah kecepatannya berubah secara beraturan untuk GLBB. Jadi tadi sudah saya sebutkan inilah yang membangun istilah adanya beraturan dan berubah beraturan tadi. Yang ketiga adalah kalau di GLB percepatannya 0, kalau di GLBB percepatannya konstan dan tidak 0. Kenapa kok tidak hanya percepatan konstan saja gitu tanpa menyebut tidak 0? Jadi sebenarnya di GLB percepatan juga konstan yaitu sebesar 0. Sedangkan di GLBB dia konstan tapi tidak 0, maka perlu diberi penekanan bahwa pada GLBB percepatannya konstan yakni tidak 0. Nah, untuk persamaannya, kita ketahui bahwa definisi sederhana dari kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi per selang waktu. Nah, dari sini, seandainya kita mengamati benda dari T0, maka delta T itu kan T dikurang dengan T awalnya yaitu T0. T0 itu kan mulai pengamatan. Jadi delta itu kan akhir kurang awal. Awal pengamatan katakanlah T-nya 0, maka nanti delta T-nya bisa kita ganti dengan T dikurang 0 yaitu T. Sedangkan delta X itu berarti posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Sehingga dari sini nanti kalau kita mereka-reka persamaan matematis ini, kita peroleh bahwa posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah dengan V dikali T. Dengan delta X adalah perubahan posisi atau perpindahan, V adalah kecepatan rata-rata, dan delta T adalah selang waktu. Bagaimana untuk GLBB? Persamaan pertama yang harus kalian ingat adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta X. Yang ketiga, XT sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. 3 persamaan GLBB ini wajib dihafal. Kenapa kok dihafal? Bukankah memahami konsep itu juga penting? Di samping memahami konsep dengan baik untuk gerak lurus baik beraturan maupun berubah beraturan, tetap dalam menyelesaikan permasalahan, kita membutuhkan cara cepat untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik, di samping pemahaman konsep yang juga harus baik. Maka mengingat persamaan matematis juga merupakan kunci penting dalam menyelesaikan persoalan fisika secara baik dan secara cepat. Next, saya akan membahas terkait math info atau info matematis. Yang pertama adalah ketika saya memunculkan persamaan seperti ini dan saya tanya ke kalian kira-kira ini persamaan apa, maka kalian yang masih ingat pelajaran SMA dulu, maka kalian akan menjawab bahwa ini adalah persamaan garis lurus. Kenapa kok disebut persamaan garis lurus? Karena jika kita menggambarkan kurva pada grafik Y terhadap X, bentuk kurvanya itu selalu garis lurus. Makanya kita sebut bahwa persamaan matematis ini adalah persamaan garis lurus. Selanjutnya, kalau misalnya kita gambarkan Y terhadap X, maka garis pertama kita buat seperti ini, kedua adalah seperti ini. Nah, kedua garis ini adalah garis yang memiliki gradien positif. Sedangkan garis berikutnya bisa kita gambarkan seperti ini. Kedua garis ini adalah garis dengan gradien negatif. Bedanya apa? Untuk garis dengan gradien positif berarti garisnya condong ke arah kanan, sedangkan garis dengan gradien negatif maka condongnya ke arah kiri. Selanjutnya, persamaan seperti ini, kalau saya tanya juga ini persamaan apa, maka jawabannya adalah persamaan kuadrat atau parabola. Kenapa kok disebut persamaan parabola? Karena jika digambarkan kurva pada grafik Y terhadap X bentuknya adalah lengkung atau parabolik. Jadi kalau misalnya diingat lagi pelajaran waktu SMA, jika A-nya ini positif, maka bentuk lengkungnya adalah terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka bentuk lengkungannya adalah terbuka ke bawah.
Jadi kalau misalkan persamaannya persamaan kuadrat, maka bentuknya adalah lengkung atau parabolik. Nah, dua informasi matematis ini itu sangat penting untuk bisa mengingat kira-kira grafik yang sedang kalian baca itu grafik GLBK atau grafik GLBBK. Jadi dengan bermodalkan pengetahuan bahwa oh persamaan garis lurus itu yang seperti ini, oh persamaan untuk parabola itu adalah seperti ini, kalian sudah bisa cukup membedakan mana grafik GLB dan mana grafik GLBB. Next, apa yang penting untuk dicatat? Jika kalian menemui persamaan Y sama dengan MX plus C, maka Y itu bergantung dengan nilai X dengan pangkat tertinggi X-nya adalah 1. Sebenarnya ini disebut juga sebagai polinom orde 1. Maka nanti kurva dari grafik Y terhadap X pasti garis lurus. Kedua, jika kalian ketemu persamaan seperti ini, yang mana Y bergantung pada nilai X dengan pangkat tertinggi X-nya adalah 2, maka kurva dari grafik Y terhadap X-nya pasti berbentuk lengkung atau parabolik. Nah, cukup dengan pemahaman tersebut, mengingat dengan baik, menggunakan secara konsisten ilmu tersebut, maka kita tidak akan keliru dalam menganalisis grafik pada gerak lurus. Membedakan mana yang GLB dan mana yang GLBB itu cukup mudah hanya dengan mengingat ilmu yang ini. Jadi sebenarnya antara matematika dengan fisika itu kan saling berkorelasi gitu. Ilmu itu kan sebenarnya satu, yang bisa memecah-mecahkan, yang bisa mengelompok-kelompokkan itu kan sebenarnya manusia. Oh, dengan ciri yang seperti ini maka ini masuk kepada bahasan matematika, yang seperti ini itu masuknya ke yang fisika, tapi sebenarnya antara ilmu satu dengan lain itu pasti ada cross sectionnya atau saling beririsan. Oke, sekarang kita bahas grafik GLB. Yang pertama kita bahas grafik X terhadap T atau posisi terhadap waktu. Yang kedua kita bahas grafik V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga adalah kita bahas A terhadap T atau percepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita ditanya bagaimana bentuk grafik X terhadap T, maka ingat lagi persamaan matematis antara X sama T itu hubungannya seperti apa. Nah, kalau kita ingat tadi, kita sudah tahu bahwa posisi pada T tertentu itu kan persamaannya adalah posisi awal ditambah dengan V dikali T. Nah, ini kalau kita ingat-ingat, bentuknya atau miripnya dengan persamaan yang mana? Ini mirip dengan persamaan untuk nominal orde 1 atau persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan Y ini adalah X-nya, misalkan X0 ini adalah C, V-nya adalah M, dan X-nya adalah T, kan gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal kita balik saja posisi antara suku pertama dan suku keduanya gitu ya, biar bisa sejalan. Cuman kalau kita cek hubungan antara X terhadap T, pangkat tertingginya kan 1. Maka ini kan miripnya dengan persamaan garis lurus. Maka bentuknya pasti kurvanya lurus untuk grafik hubungan X terhadap T. Kan gitu aja, kan gampang. Lalu menghadapnya kemana ya? Tergantung dari geraknya. Bisa seperti ini. Bedanya apa seperti ini? Kalau ini berarti bendanya bergerak dari tepat di titik acuan. Jadi ketika mulai diamati, posisi awal benda itu tepat berada di titik acuan. Sedangkan ini, ketika mulai diamati, bendanya berada pada jarak negatif tertentu dari titik acuan. Artinya bendanya berada di kiri acuan, atau di belakang acuan, atau di bawah acuan, dan seterusnya. Tergantung makna negatif apa. Apakah kiri, atau bawah, atau belakang, atau apa, dan seterusnya gitu ya. Terus, bedanya seperti apa lagi? Untuk yang ini, berarti bendanya sedang bergerak menjauhi titik acuan. Ini kan makin lama makin jauh dari titik acuan. Nah, kalau ini berarti bendanya bergerak mendekati titik acuan. Jadi makin lama, X-nya makin mendekati 0. Makin mendekati 0 itu kan berarti makin mendekati titik acuan. Karena titik acuan itu biasanya dalam sistem koordinat dibuat sebagai pusat koordinatnya atau titik nolnya gitu ya. Terus V-nya bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini gradiennya kan tadi gradien positif. Tadi sudah kita ketahui bahwa V itu bentuknya sama dengan persamaan ini, yang mana V-nya itu adalah M atau gradiennya. Nah, ini kan bendanya bergerak dengan grafik X terhadap T-nya bentuknya itu garis dengan gradien positif. Karena M-nya positif berarti kan sama aja dengan V positif. Sehingga V terhadap T adalah konstan dan di atas 0 atau positif. Lalu selanjutnya bentuknya seperti apa lagi? Bisa seperti ini. Apa bedanya antara yang warna kuning atas dengan bawah? Kalau yang di atas ini berarti bendanya bergerak dari posisi awal sejauh positif tertentu terhadap titik acuan. Jadi ketika T0 itu kan sudah punya X tertentu yang nilainya positif. Berarti mula-mula bendanya bergerak dari sisi kanannya acuan, atau dari atasnya acuan, atau depannya acuan. Makin lama, X-nya kan makin berkurang atau mendekati
ke 0, berarti makin lama bendanya bergerak mendekati titik acuan. Nah, itu kalau yang ini mendeskripsikannya. Kalau yang ini, kuning yang bawah ini, kita mendeskripsikannya berarti bendanya mulai bergerak dari titik 0. Artinya benda mulai bergerak tepat dari titik acuan. Makin lama bendanya makin menjauhi titik acuan. Terus kemana? Ke kanan atau ke kiri geraknya? Gerak bendanya adalah ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Karena X-nya selalu negatif. X negatif berarti kan posisinya di kiri acuan atau di belakang acuan dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau dicek, garis yang warna kuning itu memiliki gradien negatif. Kalau gradien negatif berarti M negatif. Kalau M negatif berarti V juga negatif. Maka kalau kalian ketemu dengan grafik GLBB seperti ini, V-nya adalah bernilai negatif dan konstan. Nah, baik untuk grafik ini, dan seterusnya ini, kalau kita gambarkan, grafik hubungan A terhadap T-nya adalah linier, yaitu sebesar 0. Konstan sebesar 0. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk grafik GLBB. Kan sangat gampang sekali untuk ingat. Oh, kalau GLBB berarti gimana X terhadap T-nya, dan seterusnya itu bisa diingat dari persamaan tadi. Next, bagaimana dengan GLBB? Untuk XT, VT, dan AT. Pertama, untuk XT. Kita ingat lagi persamaannya X terhadap T bagaimana? Nah, kita ketahui bahwa XT sama dengan X0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Ini miripnya dengan persamaan yang mana? Ini miripnya adalah dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Nah, yang akan saya buat di sini, kondisi khususnya yang perlu kalian catat adalah, yang saya ceritakan ini adalah untuk kondisi benda yang bergerak GLBB dengan tidak pernah berbalik arah. Ini nanti kalau berbalik arah bagaimana? Itu bisa kalian cek, kalian buktikan sendiri dengan pemahaman kalian yang dasarnya adalah ini. Nah, kita cek untuk GLBB dipercepat misalkan. Kalau GLBB dipercepat bendanya bergerak ke kanan, ingat dari pengetahuan kalian bahwa benda bergerak ke kanan berarti V-nya positif. Kalau bendanya bergerak dipercepat berarti A-nya juga positif. Sehingga kalau bendanya bergerak ke kanan sambil dipercepat berarti A-nya positif. Kalau A-nya positif, berarti nanti di sini kan positif. Nah, ini nanti kalau ininya positif, kira-kira tadi lengkungnya gimana? Tadi kan ingat kalau misalkan dari persamaan kuadrat A-nya positif, maka bentuk kurvanya kan terbuka ke atas. Maka bentuknya adalah seperti ini. Kenapa kok tidak seperti huruf U? Kalau berbentuk seperti huruf U, berarti bendanya pernah berbalik arah. Artinya dia ke kiri dulu, atau mundur dulu, baru dia maju atau ke kanan. Nah, sementara yang kita mau adalah benda yang tidak pernah berbalik arah. Artinya dia bergerak ke kanan terus sambil dipercepat, kan gitu. Ini kan X-nya selalu positif, berarti kan dia selalu ke kanan. Kalau dia seperti ini, bagaimana dengan V terhadap T-nya? Kita ketahui bahwa VT itu kan rumusnya V0 ditambah A kali T. Ini mirip dengan rumus yang mana? Ini mirip dengan rumus persamaan garis lurus. Maka untuk GLBB, V terhadap T-nya pasti berbentuk garis lurus. Sehingga kalau kita gambarkan kurang lebih adalah seperti ini, dengan V0-nya 0. Tapi kalau V0-nya nggak 0, berarti kan agak ke atas sedikit dan tetap lurus. Selanjutnya, untuk A terhadap T bagaimana? Karena dia dipercepat dan bendanya kita anggap bergerak ke kanan, maka A terhadap T grafiknya adalah linier dan positif. Kenapa kok linier? Karena konstan. Tadi ingat pada GLBB A-nya kan konstan, berarti kan harus datar. Yang kedua, kalau misalkan GLBB diperlambat. Nah, kalau diperlambat berarti kan dengan benda yang bergerak ke kanan berarti A-nya kan negatif. Kalau A-nya negatif, berarti di sini kan negatif. Kalau ini negatif, berarti kan tadi kurvanya terbuka ke bawah atau tertutup gitu ya istilahnya. Maka nanti bentuk X terhadap T-nya kurvanya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan grafik V terhadap T-nya berarti ke sini. Kenapa? Karena V-nya berkurang. Tadi kan diperlambat. Berarti A terhadap T-nya adalah negatif dan konstan. Nah, seperti itu saja cara mudah untuk membedakan mana bentuk grafik GLB dan GLBB. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.